Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing well. And today we are going to be talking about past continuous tense, which is also called past progressive. Hari ini kita akan berbicara tentang past continuous tense yang juga disebut dengan uh, past progressive. Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Jadi kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, dengan menggunakan tenses ini, kita menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. Oke, mari kita lihat rumusnya. Ini subject plus to be-nya adalah was atau were plus kata kerja pertama verb one plus ing plus titik-titik. Titik-titik ini bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, bisa. Untuk membentuk negatifnya adalah ini rumusnya subject to be-nya, to be was were plus not plus verb one plus ing. Untuk membentuk kalimat bertanya, to be was-nya duluan, was were-nya duluan plus subject plus verb one plus ing. Oke, mari kita melihat pasangan subject dengan to be. I, you, they, we, she, he, it. Ini disebut subject pronoun. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah to be, was, were. Jadi jangan salah pasangannya. Dan ini adalah sudah menjadi ketentuan. Oke, mari kita lihat contoh kalimat di bawah ini. Example, I was watching TV when he came to my house yesterday. Saya sedang menonton TV ketika dia datang ke rumah saya kemarin. Jadi I was watching TV itu adalah past continuous tense. Sementara he came to my house yesterday itu adalah kalimat past tense. When di sini adalah sebagai conjunction. Jadi saya sedang menonton TV ketika dia datang ke rumah saya kemarin. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung adalah menonton TV. Saya lagi nonton TV ketika dia datang ke rumah saya kemarin. Oke? Paham? I was not watching TV when he came to my house yesterday. Saya tidak sedang menonton TV ketika dia datang ke rumah saya. Was I watching TV when he came to my house yesterday? Jadi yang ini I was watching TV yesterday juga bisa. Last week I was teaching English. Nah itu aja juga bisa tanpa menggunakan penggabungan kalimat past tense. Ya, kalimat past tense di sini lebih menguatkan bahwa kemarin itu kegiatan yang sedang berlangsung. Kita bisa melihat kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Lebih dikuatkan. Oke. Contoh yang berikut adalah they were studying English when my father called me. Mereka sedang belajar bahasa Inggris ketika ayah saya menelepon saya. Jadi mereka ini sedang lagi belajar bahasa Inggris ketika ayah saya menelepon saya. Tapi dalam bentuk lampau, di masa lampau kejadian ini. They were not studying English when my father called me. Mereka tidak sedang belajar bahasa Inggris ketika ayah saya menelepon saya. Were they studying English when my father called me? Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris ketika ayah saya menelepon saya? Nah, seperti itu ya. Oke, mari kita kerjakan soal di bawah ini. Kerjakan soal dengan menggunakan kata kerja dalam kurung dalam bentuk past continuous tense atau past progressive. Oke, Denny titik-titik well last night. Di sini di permintaannya adalah kalimat positif. Kata kerja yang ada di dalam kurung adalah sleep. Nah, Denny ini kalau di refer ke subjek pronoun Denny adalah he. Nah, bagaimana mengerjakannya? Jadi kalau subjeknya he, berarti kalau subjeknya Denny di refer ke subjek pronounnya adalah he, berarti pasangan to be-nya adalah was. Nah, sleep-nya katanya tadi menurut rumus harus verb one tambah ing. Nah, sleep ini adalah kata kerja pertama, menambah ing. Nah, jadi kalau menambah ing berarti sleep ini ditambah ing jadi sleeping. Jadi kita pindah sleeping. Denny was sleeping well last night. Denny sedang tertidur dengan baik tadi malam. Oke, I titik-titik rise yesterday. Dimana I pasangan to be-nya apa? Kita buat dulu to be-nya setelah subjek. I was cook, kata kerja pertama. Tambah ing, jadi cooking. Jadinya I was cooking rice yesterday.
Oh, sorry, ini kalimat negatif ya. I was not cooking rice yesterday. Setelah was plus not, baru cook menambah ing. I was not cooking rice yesterday. Nomor 3, si titik-titik English while I was talking to my mom. Nah, di sini diminta adalah kalimat positif. Berarti si to be-nya setelah subjeknya she, tambah datang to be was, baru teach menambah ing. She was teaching English while I was talking to my mom. Jadi ini adalah kejadian, dua kalimat, dua kejadian yang sedang berlangsung bersamaan di masa lampau. Jadi sewaktu dia sedang mengajar bahasa Inggris, saya sedang berbicara kepada mama saya. Nah, contoh seperti ini juga bisa di dalam membentuk past continuous tense. Nomor 4, apa yang diminta? Kalimat bertanya. Kalau kalimat bertanya menurut rumus harus to be-nya duluan. Apa to be-nya di sini? Kalau subjeknya they. Kalau subjeknya they, berarti to be-nya adalah were. Come kata kerja pertama tambah ing jadi coming. So, how? Were they coming to your house last week? Apakah mereka sedang datang ke rumahmu minggu lalu? Oke. Nomor 5. When she went to the market, I titik-titik lunch. Kata kerjanya pertamanya adalah have. Berarti I pasangannya adalah was have menambah ing. I was having lunch. Ketika dia pergi ke pasar, saya sedang makan siang. Oke? Misalnya contoh yang lain seperti ini, ada orang lain mengatakan kepada kita, hey kali saya kemarin nelpon kamu loh. Nah, kita tanya, jam berapa kamu nelpon saya? Jam 12. Dia bilang, saya menelepon jam 12. Nah, lalu kita bilang, oh jam 12 saya itu lagi tidur. Saya sedang tertidur. At 12 I was sleeping. Okay? Okay, I think that's all. If you have any question, please don't hesitate to leave your question in the comment section below. So thank you guys for watching. Please kindly subscribe, share, and like to my channel. So I'll see you in another video. Bye for now.